Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Pandin dengan NIM 190140324. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemfokusan makna kalimat. Pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu fokus kalimat. Jadi, fokus kalimat adalah upaya penonjolan, penegasan, pementingan, penekanan, pengkonsentrasian pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Fokus dengan intonasi. Pemfokusan dengan intonasi lebih nyata dalam bahasa ragam lisan karena intonasi dapat dirasakan. Dalam ragam tulis, intonasi tentu tidak dapat didengar. Perhatikan contoh bagian yang diberi intonasi dicetak tebal. Contoh, kakek membaca komik di kamar. Tekanan yang diberikan kepada kata kakek, maka dalam kata kalimat tersebut yang membaca komik adalah kakek, bukan orang lain. Kakek membaca komik di kamar. Tekanan yang diberikan pada kata membaca, maka yang dilakukan oleh kakek adalah membaca. Kedua, fokus dengan partikel. Partikel yang ada untuk menyatakan fokus adalah yang, serta gabungan pun dan la. Aturannya sebagai berikut. Partikel yang ditempatkan di antara subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Contohnya, Siska yang datang tadi pagi. Makna kalimat tersebut lebih terfokus pada Siska. Dia yang mengambil buku, makna lebih terfokus pada kata dia. Partikel gabungan lah yang ditempatkan di antara subjek dan predikat pada sebuah kalimat verbal atau kalimat adjektifal. Partikel gabungan lah yang lebih tegas daripada yang dibicarakan di atas. Contohnya, dialah yang datang kemarin, kamilah yang ditegur beliau, orang itulah yang memberitahukan. Kalimat partikel gabungan lah biasanya diikuti oleh klausa penjelas yang diwakili kata bukan. Jadi, kalimat di atas menjadi, dialah yang datang kemarin, bukan orang lain. Kamilah yang ditegur beliau, bukan saudara. Orang itulah yang memberitahukan, bukan ayahmu. Partikel gabungan pun lah digunakan dengan aturan partikel pun diletakkan pada akhir subjek lah, ditempatkan pada akhir predikat yang berupa verba intransitif. Contohnya, buronan itu pun keluarlah dari tempat persembunyiannya. Dia pun melompatlah dengan cepat. Siska pun tersenyumlah dengan manis. Yang ketiga itu fokus dengan kata keterangan. Kata keterangan dapat digunakan untuk pemfokusan makna kalimat adalah kata memang, sebenarnya, sebetulnya, dan sesungguhnya. Contoh, memang dia belum tahu apa-apa, fokus makna pada keseluruhan kalimat. Dia memang belum tahu apa-apa, fokus makna pada subjek dia. Dia belum tahu apa-apa memang, fokus makna pada belum tahu apa-apa. Sebenarnya yang bersalah bukan dia. Yang bersalah kami sudah tahu dari dulu. Kami sebetulnya sudah tahu dari dulu. Sesungguhnya yang harus diperiksa bukan jaksa itu saja. Yang harus diperiksa sesungguhnya bukan jaksa itu saja. Yang keempat, fokus dengan konjungsi penegasan. Konjungsi penegas yang dapat digunakan untuk pemfokusan makna kalimat adalah kata bahkan, apalagi, dan lagi pula. Ketika kata ini lazim digunakan di muka klausa kedua pada sebuah kalimat majemuk koordinatif. Contoh, kikir dan pelitnya bukan main. Bahkan untuk makan sendiri pun dia enggan mengeluarkan uang. Mencari pekerjaan di Jakarta tidak semudah yang kamu bayangkan, apalagi kalau kami enggan mengeluarkan uang pelicin. Kiranya lebih baik uang ini kita gunakan dulu untuk membeli sembako daripada membayar langganan listrik. Lagi pula sekarang baru tanggal 10. Yang kelima, fokus makna dengan permutasi. Permutasi adalah memindahkan unsur kalimat ke posisi depan karena unsur tersebut ingin difokuskan maknanya. Dalam permutasi, unsur kalimat yang ingin difokuskan maknanya dipindahkan ke posisi awal kalimat. Yang pertama, pemindahan predikat. Kalau fokus makna ingin ditekankan pada fungsi pada awal kalimat, namun pemindahan fungsi predikat tidak begitu saja dapat dilakukan.
karena harus diperhatikan dulu kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat. Kalau predikatnya berupa verba transitif, maka pemindahan predikat dapat dilakukan seperti contoh keluar buronan itu dari persembunyiannya. Agar lebih fokus pada predikat itu, maka ditambahkan partikel lah. Contoh, keluarlah buronan itu dari persembunyiannya. Berangkatlah mereka pagi-pagi sekali. Muncullah Siska dengan tiba-tiba. Kalau predikatnya berupa verba transitif, maka predikat beserta objeknya harus dipindahkan sekaligus. Dan bila ingin diberikan partikel lah, partikel itu harus dirangkaikan dengan objek. Contoh, menulis suratlah dia kepada sahabatnya. Sambil menunggu mereka mengisi teka-teki silanglah saya di ruang itu. Makan baksolah kami di warung itu, karena kami sangat lapar. Kalau predikat berupa kategori adjektiva atau prasa adjektival, maka predikat hanya bisa dipindahkan ke posisi awal kalau subjeknya bersifat khas atau berupa wujud tertentu. Contoh, gemuk orang itu, atau dari orang itu gemuk. Sangat sedih ibuku tadi pagi. Dari, ibuku sangat sedih tadi pagi. Tinggi sekali gunung itu. Dari, gunung itu sangat tinggi. Predikat seperti pada contoh kalimat gunung tinggi atau orang gemuk tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat, sebab subjeknya tidak bersifat khas atau tertentu. Jadi susunannya tinggi gunung, gemuk orang tidak dapat diterima sebagai kalimat. Kalau predikatnya berupa kategori nomina, maka predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat kalau subjeknya bersifat khas atau tertentu. Misalnya, pegawai swasta ayahku. Kalimat asal, ayahku pegawai swasta. Kendaraan umum becak itu. Kalimat asalnya, becak itu kendaraan umum. Binatang anjing itu. Kalimat asal, anjing itu binatang. Kalau subjeknya tidak bersifat khas atau tertentu seperti dalam kalimat anjing binatang dan becak itu kendaraan umum, maka predikatnya tidak dapat dipindahkan ke posisi awal, sebab kalimat berikut tidak diterima. Binatang anjing, kendaraan umum becak. Kalau predikatnya berupa kata bilangan atau frase bilangan, maka predikat itu dapat dipindahkan ke posisi awal. Contoh, 1.000.000 rupiah harganya. Kalimat awal, harganya 1.000.000 rupiah. 5 ekor anak kucing itu. Kalimat awalnya, anak kucing itu 5 ekor. 100 km jaraknya. Kalimat awal, jaraknya 100 km. Kalau predikatnya berupa frasa depan, maka predikat itu tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat. Contohnya, ke pasar ayahnya. Kalimat awalnya, ayahnya ke pasar. Di kamar nenekku. Kalimat awalnya, nenekku di kamar. Dari luar negeri barang itu. Kalimat awalnya, barang itu dari luar negeri. Pemindahan objek. Objek sebuah kalimat aktif transitif tidak dapat dipindahkan ke posisi awal kalimat karena objek tersebut terikat erat dengan predikatnya. Jadi, kalau mau dipindahkan harus beserta predikatnya. Contoh, membaca komik nenek tua itu. Kalimat awal, nenek tua itu membaca komik. Menendang bola adikku. Kalimat awalnya, adikku menendang bola. Membawa buku tulis Siska. Kalimat awalnya, Siska membawa buku tulis. Jadi sebenarnya di sini bukan pemindahan objek, melainkan pemindahan predikat. Namun, kita dapat memindahkan objek kalau objek itu berada pada sebuah kalimat pasif. Contohnya, oleh pers masalah itu terlalu besar dibesarkan. Kalimat awal, masalah itu terlalu dibesar-besarkan oleh pers. Oleh pemerintah, rancangan undang-undang itu telah diajukan kepada DPR. Kalimat awalnya, rancangan undang-undang itu telah diajukan kepada DPR oleh pemerintah. Oleh kakek, uang itu diserahkan kepada nenek. Kalimat awal, uang itu diserahkan kepada nenek oleh kakek. 3. Pemindahan pelengkap. Pelengkap tidak dapat dipindahkan ke posisi awal karena tugas pelengkap itu melengkapi predikat. Jadi, pelengkap harus selalu berada di belakang predikat. Contohnya, air botol itu berisi. Kalimat awalnya, botol itu berisi air. Polisi menjadi abangnya.
Kalimat awal abangnya menjadi polisi. Pelanggaran tindakan itu merupakan. Kalimat awal tindakan itu merupakan pelanggaran. Fokus makna dengan kontras. Fokus makna dapat juga dilakukan dengan mengontraskan dua bagian kalimat. Bagian pertama merupakan suatu tindakan atau keadaan, lalu bagian kedua menyatakan kebalikan dari bagian pertama. Contoh, anjing muda dilatih, kucing lebih bandel. Jalan-jalan di kota mulus dan licin, sedangkan di kampung-kampung berlubang dan kotor. Kakaknya cerdas dan rajin, padahal dia bodoh dan malas. Sekian dari materi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf, saya kiri. Terima kasih.